Ya, halo guys. Pernah nggak lo ngebayangin kalau ternyata guru yang ada di sekolah lo merupakan seorang pembunuh berantai? Nah, pasti ngeri banget kan? Ini adalah sebuah kisah nyata yang benar-benar pernah terjadi. Sosok pembunuh berantai yang sangat kejam dan ternyata juga merupakan seorang guru. Untuk cerita lebih lengkapnya, let's begin. Ya, Andrei Chikatilo, itulah nama sosok pembunuh berantai yang pernah mengguncang Rusia. Ia telah membunuh sebanyak 56 orang, di mana hampir semua korbannya merupakan sosok wanita muda. Dan yang paling muda di antara mereka masih berusia 9 tahun. Nah, bisa kebayang gak tuh ya? Andrei itu merupakan sosok yang sudah berkeluarga. Ia juga memiliki seorang anak. Artinya kan ya, berarti si Andre sudah sering melakukan pembunuhan. Sehingga ia sangat tidak kenal ampun siapa saja dan berapa usia daripada korban yang ia mangsa. Lantas, kenapakah Andre bisa berperilaku keji seperti itu? Jadi, Andrea sendiri lahir pada tahun 1936 di Ukraina, di mana saat itu masih merupakan negara yang disebut Uni Soviet. Pemimpin saat itu merupakan sosok bernama Joseph Stalin. Nah, pada saat itu Joseph Stalin sendiri memiliki sebuah kebijakan yang dinamakan dengan kebijakan Stalin, di mana kebijakan tersebut mengakibatkan banyak sekali orang kelaparan dan kematian di mana-mana. Kebijakan itu sendiri berpegang teguh kepada komunisme. Nah, itulah salah satu alasan kenapa Andre memiliki sifat yang sangat keji. Saat ia masih muda, ia dihadapkan kepada kehidupan yang sangat sulit. Terlebih lagi, selama di sekolah ia selalu mendapatkan bullying dari teman-temannya. Nah, bisa kebayang gak tuh ya, kehidupan yang sulit, lalu di sekolah juga dibully. Akhirnya ya, sisi gelapnya pun bangkit. Sehingga ia pun melampiaskan seluruh amarahnya kepada seseorang yang lebih lemah. Nah, siapa lagi kalau bukan sosok wanita? Itulah awal mula sisi gelap dari Andrei bangkit. Karena kehidupan yang sangat buruk dan juga ekosistem ataupun lingkungan yang tidak mendukung dirinya. Walaupun sebenarnya Andre merupakan sosok yang sangat jenius, ia menyelesaikan studinya sampai akhir. Oleh sebab itulah ia bisa menjadi seorang guru. Andre bahkan dikenal sebagai sosok yang sangat ramah dan juga bertanggung jawab kepada keluarganya. Ia bahkan tidak pernah membentak anak-anaknya. Tapi siapa sangka di balik semua itu, ia memiliki sosok ataupun tingkah laku yang sangat luar biasa kejam. Karirnya sebagai guru juga ternyata tidak bertahan lama. Hal tersebut terjadi karena ternyata sifat buruknya mulai terkuak. Bahkan anak-anak muridnya tidak hormat kepada dirinya. Ia seringkali melakukan pelecehan seksual kepada murid-muridnya yang juga merupakan anak di bawah umur. Hal tersebut sering terjadi. Bahkan saat dipecat dan memasuki sekolah lain, ya, Andre masih melakukan hal tersebut. Intinya ya, tingkah cabulnya terhadap anak di bawah umur sudah mendarah daging. Ya gimana ya, bisa dibilang si Andre ini memang tidak kenal lelah dan tidak kenal takut. Ya, sudah dipecat dari sekolah atau dari satu sekolah karena melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Ya, akhirnya Andre mencari sekolah lain dan di sekolah lain ia melakukan hal yang sama hingga akhirnya dipecat lagi, lalu pindah di sekolah lain lagi dan akhirnya dipecat lagi dengan kasus yang sama. Jadi, pelecehan seksual dan kekerasan seksual Andre terus berlanjut saat ia menjadi seorang guru. Hingga akhirnya ia pun diberhentikan dan tidak mengajar lagi. Tapi siapa sangka di akhir karirnya sebagai guru, ia membunuh salah seorang anak muda ataupun gadis muda berusia 9 tahun. Dan ia juga merupakan korban pertamanya. Nah, setelah melakukan pembunuhan pertamanya, Andre pun merasa ketagihan. Ia pun terus melakukan aksi pembunuhan dan juga pemerkosaannya. Berkali-kali ia lakukan dan tidak pernah terungkap. Hingga akhirnya ia pun dicurigai sebagai pembunuh dan ditangkap oleh polisi. Tapi siapa sangka
ternyata karena bukti yang tidak kuat, Andre pun dilepaskan kembali. Jadi ya, berkat rekam jejak Andre yang merupakan pedofil dan selalu memaksa wanita muda saat ia menjadi guru, polisi berhasil menangkapnya. Dan dari beberapa korban ya terdapat sperma di beberapa tubuhnya. Saat sperma tersebut dicocokkan dengan sperma milik Andre ataupun darah milik Andre, ternyata tidak cocok atau berbeda. Alhasil setelah penangkapan pertamanya Andre pun dibebaskan. Tapi setelah dibebaskan Andre masih belum kapok. Ia pun masih terus melakukan pemerkosaan dan juga pembunuhan yang sadis. Bahkan saking sadisnya ya beberapa beberapa alat vital dari korbannya itu dimakan. Dan beberapa anggota tubuh lainnya juga dipotong oleh Andre. Bahkan ada beberapa anggota tubuh dari korbannya yang dilemparkan atau dibuang ke tempat publik. Sehingga menimbulkan kehebohan pada masyarakat. Kejadian itu terus berulang. Hingga akhirnya pada tahun 90 ya. Akhirnya polisi pun seperti menemukan titik terang. Dan pada saat itulah ya perintah penangkapan Andre keluar dan Andre pun ditangkap. Nah di penangkapan terakhirnya akhirnya Andre pun mengaku bahwa dirinya telah membunuh 56 wanita. Dan atas kejahatannya pada saat sidang tahun 92 Andre pun dihukum mati. Dan dieksekusi pada tahun 94. Ya itulah akhir nahas dari pembunuh berantai paling sadis di Eropa. Bahkan ada banyak film yang menceritakan kisah nyata daripada Andre Chikatilo. Jadi itu juga merupakan akhir dari video ini. Semoga terhibur dan selalu berhati-hati kepada siapapun yang nampak mencurigakan. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.